Halo semuanya, selamat datang kembali di channel My Word Math bersama saya Aditya Febrianto. Di video kali ini kita akan mengerjakan kuis tentang luas bangun datar ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya cara mengerjakan luas bangun datar waktu masih di bangku SD ya. Atau bagi teman-teman yang belum tahu cara mengerjakannya, bisa kita belajar bersama ya di video kali ini. Video ini merupakan video pertama dalam playlist baru ya tentang kuis matematika dasar teman-teman. Oke, sebelum mengerjakan soalnya, silakan teman-teman untuk mengerjakan kuisnya dahulu di Google Form. Teman-teman bisa klik linknya pada deskripsi video ini ya. Oke, silakan teman-teman untuk pause videonya untuk mengerjakan kuisnya. Apakah sudah mengerjakannya? Oke, kita lanjut membahasnya ya. Oke, untuk nomor 1, di sini ada bangun datar berupa persegi panjang ya. Sudah kita ketahui kalau untuk menghitung luas persegi panjang itu adalah luas sama dengan P dikali L ya. Dengan P adalah panjang dan L adalah lebar. Di sini panjangnya adalah 15 dan lebarnya 12 ya. Berarti sama dengan P-nya 15 dikali lebarnya 12 ya. Langsung kita kalikan saja, berarti 15 dikali 12 adalah 180 ya cm persegi satuannya. Maka dari itu jawabannya adalah E ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor 2, di sini ada segitiga ya. Untuk menghitung luasnya, kalau kita masih ingat adalah luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi ya. Dengan alasnya adalah 16 dan tingginya 20 ya. Langsung kita masukkan saja, berarti setengah dikali 16 dikali 20 ya. Nah, langsung kita dapat berarti 160 ya cm persegi. Berarti jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, untuk nomor 3, di sini ada jajar genjang. Cara menghitung luasnya adalah, untuk jajar genjang adalah alas dikali tinggi, teman-teman. Kalau masih ingat ya, alasnya di sini adalah 11 dan tingginya adalah 8. Berarti sama dengan 11 dikali 8 sama dengan 88 ya, teman-teman, cm persegi. Maka dari itu jawabannya adalah D ya. Oke, untuk nomor 4, di sini ada layang-layang. Untuk menghitung luasnya, untuk luas layang-layang adalah luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali setengah ya teman-teman. Atau bisa juga ditulis D1 kali D2 dibagi 2 ya, sama aja ya. Jadi luas sama dengan, di sini diagonal satunya adalah 30, terus yang diagonal 2-nya adalah 20 ya teman-teman. Di sini kurang terlihat ya merahnya. Jadi D1 di sini adalah 30 cm, D2-nya adalah 20 cm. Langsung kita tulis ya, 30 dikali 20 dikali setengah ya. Jangan lupa dikali setengah. Jadi 30 kali 20 dikali setengah itu, nanti kita dapat hasilnya adalah 300 ya teman-teman. Satuannya cm persegi. Maka dari itu jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5, di sini ada lingkaran ya teman-teman. Untuk menghitung luas lingkaran adalah pi dikali r kuadrat ya. Dimana r-nya belum kita ketahui ya. Di sini 28 ini, jangan sampai salah ya, 28 ini adalah diameter, bukan jari-jari teman-teman. Berarti diameternya adalah 28 cm. Berarti jari-jarinya adalah R sama dengan setengah dikali diameternya teman-teman. Berarti R-nya adalah setengah dikali 28 adalah 14 cm ya. Berarti luasnya adalah pi-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya adalah kelipatan 7 ya.
Berarti 22/7 dikali R-nya 14 kuadrat ya. Sama dengan, atau bisa kita tulis 22/7 dikali 14 dikali 14 ya. Di sini untuk permudah bisa kita bagi 14 dibagi 7 adalah 2 ya. Berarti 44 dikali 14 kita dapatkan 616 ya cm persegi. Maka dari itu jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, sebagai pengetahuan saja, bisa kita gunakan pi-nya ada 22/7 ya teman-teman. Kalau jari-jarinya adalah kelipatan 7 ya, misalkan R-nya itu 7 atau 14 atau 21 dan seterusnya, seperti itu ya. Atau bisa kita gunakan pi-nya adalah 3,14 ya, kalau jari-jarinya adalah selain kelipatan 7 ya, misalkan 1, 2, 3, 4, pokoknya selain kelipatan 7 kita gunakan pi-nya adalah 3,14. Oke, sebagai pengetahuan juga, nilai pi ini sebenarnya tidak hanya 3,14 aja ya secara realnya. Oke, secara realnya itu kalau kalian searching nilai pi ini bisa angka di belakang komanya bisa banyak banget ya teman-teman ya, bisa sampai jutaan atau lebih ya gitu, seperti itu. Tapi dalam perhitungan matematika biasanya kita gunakan hanya 2 angka di belakang koma saja ya untuk mempermudah. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk di sini adalah trapesium ya. Untuk menghitung luasnya adalah setengah dikali tinggi dikali A ditambah B, dimana tingginya adalah 10 ya. Ini tingginya. A itu adalah alasnya ya, atau panjang yang di sini nih, yang di bawah. Berarti A-nya 20 dan B-nya itu adalah panjang yang sejajar dengan alasnya ya, yang di sini 15 cm atau yang di atasnya. Ini adalah B-nya. Berarti bisa kita bilang ya, A sama B itu adalah dua sisi yang sejajar tapi panjangnya beda ya. Berarti untuk luas trapesium di sini adalah setengah dikali tingginya 10 dikali A-nya 20 ditambah B-nya 15 ya. Berarti sama dengan setengah dikali 10 adalah 5 dikali 20 ditambah 15 adalah 35 ya teman-teman. Berarti 5 dikali 35 adalah 175 ya teman-teman, cm persegi. Maka dari itu jawabannya adalah E ya teman-teman. Oke, di sini untuk level medium ya. Yang sebelumnya itu adalah level easy ya, yang nomor 1 sampai 6. Di sini kita mulai di level medium dengan bobotnya 2 ya teman-teman. Oke, di sini ada bangun datar berupa ada satu persegi panjang dengan satu segitiga ya, disatukan. Jadi di sini kita menghitung ada persegi panjang dulu ya misalnya. Nah, coba kita pisahkan ya biar mudah. Oke, kita hitung dulu yang luas persegi panjang ya. Di sini berarti ada panjang kali lebar. Berarti panjang dikali lebar. Kemudian ada luas segitiga ya teman-teman. Di sini berarti sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi ya teman-teman. Oke, berarti untuk luas totalnya ini saya gambarin juga ya biar menarik. Nah, berarti sama dengan P dikali L. P nya adalah 25 ya teman-teman. Ini P nya.
L-nya adalah 15. Ini L. Kemudian alasnya adalah alas segitiganya, berarti yang ini ya teman-teman, dimana panjang alas ini adalah lebar dari persegi panjang ya, berarti alasnya adalah 15 cm dan tingginya adalah 12 ya. Nah, berarti di sini adalah untuk luas totalnya adalah P dikali L, berarti 25 dikali 15 ditambah setengah dikali alasnya 15 dikali tingginya 12 ya teman-teman. Berarti 25 dikali 15 itu adalah berapa teman-teman? 375 ditambah setengah dikali 15 dikali 12 itu adalah 90 ya teman-teman. Jadi 375 ditambah 90 adalah 465 ya cm persegi. Jadi pilihan jawabannya berarti B ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 8 ya teman-teman. Di sini ada dua bangun datar juga. Coba saya pisahkan ya. Di sini ada bangun datar persegi panjang dan setengah lingkaran ya teman-teman. Berarti di sini kita hitung dulu luas dari persegi panjangnya, yaitu panjang kali lebar sama luas dari setengah lingkaran ya. Dari soal sebelumnya di mana luas lingkaran itu adalah pi dikali r kuadrat ya. Berarti setengahnya itu adalah setengah dikali pi kali r kuadrat. Nah, di sini panjangnya adalah 42 ya. Ini panjang untuk persegi panjangnya. Lalu 30-nya adalah lebarnya ya, teman-teman. Untuk jari-jarinya belum kita ketahui. Untuk panjang dari sini ke sini ini merupakan diameter ya, teman-teman. Di mana diameter itu sama dengan panjang yang persegi panjang ya. Jadi diameternya itu adalah 42 cm. Berarti jari-jarinya adalah setengah dikali diameter ya, berarti 21 cm. Berarti untuk luas keseluruhannya di sini adalah P dikali L ditambah setengah dikali pi dikali r kuadrat ya teman-teman. Jadi P dikali L itu adalah 42 dikali 30 ditambah setengah dikali jari-jarinya adalah 21 ya teman-teman. Dan 21 itu adalah kelipatan 7 ya. Jadi kita pakai pi-nya adalah 22/7 kemudian dikali 21 kuadrat ya teman-teman. Kemudian 42 dikali 30 adalah, bagi teman-teman yang susah menghitungnya bisa pakai kalkulator ya teman-teman. 42 dikali 30 adalah 1260 ya, ditambah setengah dikali 22/7 dikali 21 kuadrat ya, berarti setengah dikali 22/7 bisa kita tulis dikali 21 dikali 21 ya. Di sini untuk mempermudah 21 dibagi 7 adalah 3. Nah, dari perkalian ini nanti kita dapat 1260 ditambah 693 ya. Kita jumlahkan menjadi 1953 ya cm persegi. Nah, maka dari itu jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk ini ada dua bangun datar juga ya, ada segitiga sama setengah lingkaran ya. Untuk luas segitiganya di sini rumusnya setengah dikali alas kali tinggi sama luas dari setengah lingkaran
sama seperti soal sebelumnya, yaitu setengah dikali pi dikali r kuadrat ya. Untuk mencari alas tinggi sama jari-jarinya, di sini alas dari segitiganya adalah 14 ya teman-teman. Ini merupakan alas dari segitiganya. Untuk tingginya itu dari pusat sini sampai ke ujung sini ya teman-teman. Ini merupakan tinggi dari segitiganya. Untuk mencari tingginya kita gunakan rumus Pythagoras ya, dimana 25 cm ini adalah sisi miringnya teman-teman. Dan perlu kita tahu panjang dari sini ke tengah sini ya teman-teman, yaitu setengah dari 14 yaitu 7 cm ya. Jadi kita langsung bisa menentukan nilai tingginya atau T-nya, yaitu T sama dengan akar dari sisi miring 25 kuadrat dikurangin 7 kuadrat ya, atau pakai rumus Pythagoras, berarti akar dari 25 kuadrat 625 dikurangin 7 kuadrat 49 ya, berarti sama dengan akar dari 625 dikurangin 49 yaitu 576 sama dengan 24 ya teman-teman. Berarti tingginya adalah 24 cm. Oke. Satu lagi untuk jari-jari lingkaran ya. Untuk jari-jari lingkaran di sini adalah 7 cm ya teman-teman. Karena diameternya 14, jadi jari-jari lingkarannya adalah 7 cm ya. Ini bisa R berarti ya, atau jari-jari. Oke, langsung kita hitung untuk luas bangun datar totalnya. Berarti sama dengan setengah dikali alas kali tinggi ditambah setengah dikali pi dikali r kuadrat ya. Ini berarti sama dengan setengah dikali alasnya 14 dikali tinggi tadi 24 ditambah setengah dikali pi nya adalah 22/7 ya, karena jari-jarinya 7 atau kelipatan 7 kali jari kuadrat ya, atau 7 kali 7. Nah dari sini 7 sama 7 bisa kita bagi jadi 1 ya di sini. Nah, untuk semua perhitungan ini nanti kita akan mendapatkan hasilnya adalah 245 cm persegi teman-teman. Berarti jawabannya B ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 10 ya. Di sini soal yang sangat spesial atau soal HOTS ya teman-teman, dengan bobotnya 3, levelnya hard atau sulit. Di sini ada 3 bangun datar ya, ada 3/4 dari lingkaran. Saya coba gambarkan dulu ya. Ini 3/4 dari lingkaran. Kemudian ada, ini bentuknya persegi sebenarnya. Ini persegi, bukan persegi panjang ya. Ini persegi sama satu lagi segitiga siku-siku teman-teman. Nah, jadi ada 3 bangun datar. Di sini ada luas dari segitiga siku-sikunya. Ini siku-siku karena di sini 90 derajat ya teman-teman. Untuk luas segitiganya di sini setengah kali alas kali tinggi ya. Kemudian luas dari perseginya berarti sisi kali sisi ya, atau S kali S, sama luas dari 3/4 lingkaran ya. Berarti 3/4 dikali pi dikali r kuadrat ya. Oke, kita cari dulu alas dari segitiganya. Berarti di sini lihat dari ini ada diameter dulu ya, ada 28 cm. Ini merupakan diameternya. Kita dapat nilai dari sini sampai ke tengah ini merupakan jari-jari ya. Berarti setengah dari diameter itu adalah 14 cm atau R-nya ya di sini. Atau sisi juga ya, ini sisi dari perseginya.
Berarti ini jari-jarinya 14. Jadi panjang dari sini ke sini ini 14 juga ya teman-teman, atau alasnya gitu. Kemudian untuk tingginya dari sini ke sini. Nah, untuk tingginya di sini kita mencari pakai rumus Pythagoras lagi ya teman-teman. Untuk T sama dengan akar dari sisi miringnya 50, berarti 50 kuadrat dikurangin 14 kuadrat. T sama dengan 50 kuadrat itu 2500 dikurangin 14 kuadrat itu 196. Nanti kita dapatkan hasilnya T-nya 48 cm teman-teman. Ini untuk T-nya. Oke, langsung kita hitung luas totalnya ya teman-teman. Untuk luas bangun datar secara totalnya, berarti di sini ada setengah kali alas kali tinggi ditambah sisi kali sisi, satu lagi 3/4 dikali pi kali r kuadrat ya teman-teman. Berarti sama dengan setengah dikali alasnya 14 dikali tingginya 48 tambah sisi kali sisinya 14 kali 14 ditambah 3/4 dikali 22/7 karena jari-jarinya 14 ya, atau kelipatan 7 dikali 14 kali 14 ya teman-teman. Nanti semua perhitungan ini kalian bisa hitung pakai kalkulator ya. Nanti semuanya di sini akan mendapatkan hasil akhirnya adalah 994 teman-teman. Jadi jawabannya adalah 994 cm persegi, atau di sini pilihannya C ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pembahasan kuis pada video kali ini. Bagaimana hasil kuisnya teman-teman? Semoga hasilnya bagus ya. Oke, bagi teman-teman yang masih belum paham terkait pembahasan tadi, boleh ya ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan bantu untuk menjawabnya sampai kalian paham. Oke, ditunggu ya untuk video selanjutnya terkait kuis matematika dasar ini di playlist ini, atau video lain ya di playlist lain. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh ya di subscribe dulu supaya channel ini bisa berkembang di waktu yang mendatang. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.